Surat izin mengemudi atau SIM adalah salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seseorang ketika hendak mengendari kendaraan bermotor. Dan ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa ada jenis SIM yang bernama SIM-D. Lalu seperti apa SIM-D ini? Untuk siapa SIM-D ini? Saya akan membahasnya lebih lanjut dalam program Siapa Bicara Jateng Pos TV. Mari ikuti saya. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu SIM-D. Lalu bagaimana SIM-D ini diperuntukkan untuk siapa? Nah, sekarang saya sudah bersama Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang, AKP Agus Santoso. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas. Boleh dijelaskan, Pak, apa itu sebenarnya SIM-D? Karena ternyata di tengah-tengah masyarakat masih banyak yang belum tahu untuk siapa ini sebenarnya SIM-D. Oh ya. SIM-D ini, kalau boleh saya menerangkan sesuai dengan amanat undang-undang itu tertera dalam Undang-Undang Kepolisian nomor 22 tahun 2009 ya, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan pasal 80 dan diperkuat lagi dengan Perpol nomor 5 tahun 2021 itu bahwa SIM-D itu ditujukan adalah surat izin mengemudi yang ditujukan untuk penyandang disabilitas. Nah, surat izin yang ada dua jenis, Mas. D sama dengan D1. Kalau D yang SIM-D itu untuk kendaraan bermotor, sedangkan D1 itu untuk mobil. Untuk mobil. Ya. Nah, ini sudah berapa lama sih SIM-D ini ada sebenarnya? Sejak tahun berapa? Sebenarnya SIM-D ini kalau dibilang itu amanat undang-undang kan sejak undang-undang itu diundang-undangkan ya, tahun 2009 itu sudah ada. Cuma belum banyak masyarakat yang tahu tentang itu. Tapi baru-baru ini Satlantas Polrestabes Semarang mengadakan pelatihan ujian SIM-D khusus teman-teman disabilitas. Kira-kira seperti apa sih kemudian untuk pelatihan ini diberikan kepada mereka? Ya, program pelatihan ini sebenarnya programnya Bapak Kapolrestabes sebagai jawaban terhadap 100 kerja program Kapolri ya, yaitu bahwa kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, di mana kita menamai programnya Serasi, Mas. Serasi. Satpas Polrestabes Semarang Ramah Disabilitas. Nah, di situ kita mengadakan pelatihan kepada kaum disabilitas untuk melakukan pelatihan ujian teori maupun ujian praktek untuk sebagai prasyarat pembuatan SIM. Kenapa hal itu dilakukan? Karena undang-undang kan mensyaratkan walau mereka disabilitas, kalau teman-teman disabilitas ini mereka juga diwajibkan untuk memiliki SIM. Kalau kita nggak melatih, kita juga nggak ingin bahwa SIM ini adalah alat pembunuh gitu kan. Karena kalau orangnya nggak terlatih, kita kasih SIM kan bisa berbahaya. Seperti itu, Mas. Dan ini memang program baru tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya sudah ada?
Kalau program pelatihan, kalau mungkin program pemberian SIM mungkin sudah ada. Tapi kalau dari kita menjemput bola dari awal nih, dari awal sampai pada penerbitannya ya mungkin baru sekarang. Jadi artinya program pelatihan ini menganggap bahwa teman-teman disabilitas ini setara dengan kita yang mohon maaf artinya kita normal, mereka punya kekurangan ya. Artinya menganggap setara gitu ya. Ya, kalau kita kan kalau SIM berarti kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dilewati. Kalau mereka mampu, mereka kompeten, itu mengapa kita tidak memberikan? Jadi jawabannya ya memang setara karena di undang-undang sendiri pun diamanatkan bahwa para rekan-rekan atau teman-teman disabilitasnya harus memiliki SIM jika mau mengendarai kendaraan bermotor. Ya berarti fungsi tugas kita apa? Supaya mereka layak dan kompeten ya kita harus mengadakan latihan gitu. Dasar pemikirannya adalah seperti itu. Tapi kalau untuk antusiasme sendiri dari teman-teman ini seperti apa, Pak? Mereka sangat antusias karena mereka berpikir selama ini mereka mau mengurus SIM tetapi mereka tidak dapat. Mereka tidak tahu harus seperti apa. Tapi setelah adanya program ini yang kita menggandeng ini apa namanya kompak ya, komunitas disabilitas Semarang, wilayah Semarang, kita komunikasikan mereka sangat antusias terhadap program ini. Tahap awal itu 20 orang mas, 20 orang kita adakan pelatihan, kita fasilitasi di Satpas daerah Glenduk sana, kita fasilitasi untuk dilakukan pelatihan ujian baik itu teori maupun praktek. Tapi jika dibanding dengan mungkin seperti orang-orang normal, antusiasnya itu berbeda enggak, Pak? Artinya mungkin seperti orang normal kan juga harus sama ya, artinya mengikuti ujian praktek SIM dan mereka juga diberikan waktu untuk berlatih. Ada enggak mungkin perbedaan antusiasme sendiri? Kalau antusiasme itu sebenarnya nggak ada perbedaannya mas, tetapi karena ini mungkin bagi mereka adalah hal yang baru, di mana itu satu bentuk perhatian dari kepolisian, jadi mereka merasa bahwa ini luar biasa untuk mereka. Selama ini mereka mungkin berpikir bahwa mereka dikesampingkan, tetapi sebenarnya nggak seperti itu. Jadi ini sebenarnya ada salah satu bentuk kepedulian dari Satlantas Polres Semarang ya Pak ya? Ya, ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami terhadap rekan-rekan disabilitas di luar. Dari 20 itu yang sudah mendapatkan SIM D ada berapa orang? Itu 10 mas. 10? Nah, jadi ketika mereka mengadakan, telah melakukan ujian dan mereka tidak lulus, kita tidak mau memberikan. Tetapi kalau mereka sudah lulus, mereka habis kompeten mengendarai kendaraannya, itu ya kita akan berikan. Tapi dari keseluruhan secara umum antara ujian teori, praktek itu ada perbedaan tidak antara orang normal dengan teman-teman disabilitas ini? Kalau ujiannya tidak ada perbedaan, tetap mereka harus melalui ya ujian teorinya ya sama, ujian prakteknya bentuknya juga sama. Cuma yang membedakan kan mungkin kendaraannya. Kendaraannya mereka sudah modif seperti yang sesuai dengan kebutuhan mereka karena maaf yang cacat ini kan bukan hanya kadang kakinya, bisa mungkin tangannya. Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka, modifikasi dari kendaraan. Tapi untuk biaya ini berbeda enggak Pak? Untuk yang normal dengan mungkin yang teman-teman disabilitas ini? Biaya secara PNBP ada perbedaan. Ada perbedaan. Oke. Lebih murah. Lebih murah ya. Jadi ujian yang praktek yang dilatih itu apa aja? Kalau ujian praktek ya seperti ini Mas, siksa, U-turn, lurus, terus pengereman, parkir, seperti itu. Ya, mereka ini kan punya kekurangan ya, tetapi mereka punya semangat untuk berlatih, untuk mengikuti dengan sesuai prosedurnya ya. Iya. Karena mohon maaf Pak, selama ini mungkin ada beberapa orang yang mencari untuk mendapatkan SIM melalui jalan pintas, mungkin dengan makelar ataupun calo, benar? Sistem seperti itu. Kalau sistem seperti itu kami sebenarnya tidak ada Mas, karena secara secara praktek di lapangan kita mengadakan ujian juga buat pemohon-pemohon SIM. Semua pemohon SIM kita harus
kita haruskan mereka untuk melakukan ujian. Tahapan-tahapannya sudah jelas, ada di pondok di situ sudah disediakan tempat. Terus ujian prakteknya juga harus ada. Kalau mereka tidak kompetensi, sama aja kita juga tidak. Iya, tadi kembali ke tadi bahwa memberikan SIM tapi mereka tidak kompeten itu sama saja bahaya ya Pak? Iya, kalau kita memberikan SIM, asal memberikan SIM ya sama aja kita memberikan alat pembunuh. Lalu yang informasi yang saya dapat juga teman-teman disabilitas ini sampai memberikan mungkin penghargaan ke Bapak Kasat Lantas. Apakah benar Pak untuk itu? Ya benar Mas. Jadi karena mereka merasa dipedulikan, bahwa Pak Kasat ini mempunyai kepedulian yang lebih pada mereka, akhirnya mereka mengundang Pak Kasat serta anggota Satlantas untuk datang ke tempat pengurus dari komplek ini. Kemudian di situ mereka memberikan kenang-kenangan sebagai tanda terima kasih tali asih itu pada kita. Tapi kalau secara pribadi bagaimana Bapak memandang semangat mereka Pak? Ya saya memandangnya luar biasa Mas. Buat saya itu hal yang luar biasa. Kenapa? Ya satu, bahwa mereka mempunyai kekurangan, tetapi mereka mau memaksa dirinya untuk bisa mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka mau menjadi kompeten dalam mengendarai kendaraan, seperti itu. Itu semangat yang luar biasa bagi saya. Artinya ketika ada kegiatan razia selama ini, apakah jenis pelanggaran tidak memiliki SIM untuk orang-orang yang mungkin orang normal seperti kita masih banyak Pak? Kalau untuk jenis pelanggarannya sendiri, ketika dilakukan razia itu mungkin pas kita razia mereka belum nggak melintas kan. Artinya untuk orang-orang normal selama ini? Orang normal masih banyak yang tidak memiliki SIM? Kalau orang normal ya relatif banyak. Ya. Cuma kan sekarang kan kita masih belum secara manual kita nggak melakukan penindakan, tapi kita penindakannya melalui alat yang namanya etle itu langsung otomatis merekam kesalahan dari pelanggar. Kemudian kita juga punya alat yang namanya kopek tadi. Jadi anggota patroli dan menemukan pelanggaran yang kasat mata, kita fotokan, kemudian kita kirimkan konfirmasi tilang itu ke masing-masing. Terakhir Bapak, untuk himbauan untuk masyarakat? Ya, saya mengharapkan untuk menghimbau kepada masyarakat Kota Semarang bahwa patuhi peraturan lalu lintas, disiplin terhadap peraturan lalu lintas, baik itu ada petugas maupun tidak, karena lalu lintas itu merupakan cerminan budaya bangsa. Yang kedua, ya saya masih mengharap bahwa kepada masyarakat, corona ini masih ada, tetap taati protokol kesehatan guna memutus mata rantai COVID-19. Demikian. AKP Agus Santoso, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu, sukses selalu Bapak. Ya. Seharusnya kita malu kepada mereka yang mau berjuang untuk SIM-D. Kita sebagai orang normal terkadang masih enggan untuk membuat SIM. Pada dasarnya SIM dibuat bukan untuk menghindari razia, tapi menilai bahwa apakah kita pantas dan layak mengendarai sepeda motor. Sampai jumpa dalam program Siapa Bicara Jateng Pos TV lainnya bersama saya Ahmad Taufik. Sampai jumpa.